sementara menjalankan salah satu mata kuliahnya yaitu PPL, praktik pengalaman lapangan. Jadi di sini kakak akan insya Allah akan belajar kalian untuk beberapa jam ke depan. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta untuk kelasnya siapkan dulu teman-teman ya, kan kakak baru masuk pembelajaran kalian pada hari ini, dan saya minta kelasnya mungkin temannya untuk disiapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, jadi kakak mau tanya sekarang, apakah ada teman yang sudah hadir pada hari ini? Siapa? Total di kelas ada berapa? Jadi temannya datang karena apa? Sakit. Jadi kita harus doakan teman-teman yang sudah hadir ini supaya cepat sembuh agar dapat kembali bergabung dengan teman-teman sekalian pada hari ini. Oke, jadi sekarang saya minta siapa yang bisa untuk memimpin doa belajar. Ada yang bisa memimpin doa belajar? Kita belajar terus, kan? Ada yang mau? Ada yang mau? Silakan yang mau. Siapa namanya? Ngajarin, sini naik ke depan, pimpin temannya berdoa. Pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Maicil. Jadi kita patut apresiasi teman-temannya yang dalam hal ini berani maju ke depan untuk memimpin teman-teman sekalian. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar terkait. Oh iya. Jadi pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini yang pertama dengan membaca dan mendengarkan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua dengan membaca dan mendengarkan, siswa mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga melalui pengerjaan LKPD, penugasan dan kerja kelompok, siswa mampu membuat teks eksplanasi sesuai hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ini secara lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, menurut kalian apa itu globalisasi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya terkait globalisasi? Silakan angkat tangannya. Siapa namanya? Silakan Ainun. Oke, jadi menurut Ainun, bahwasanya globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya mendunia. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Oke, masih ada yang ingin berpendapat? Masih ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Menurut kalian, apakah kalian merasakan dampak globalisasi? Ya. Contohnya seperti apa? Kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi, apa lagi? Kemajuan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan. Oke. Jadi benar yang sudah dikatakan oleh Ainun bahwasanya globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia atau seluruh dunia.
Ya, menurut KBBI globalisasi adalah proses masuknya menumpuk dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan. Contoh kecil, misalnya teman-teman sekalian ada berada, contoh di bagian ini kita beranggapan bahwa ini adalah Indonesia, ini adalah Malaysia, ini adalah Singapura, dan ini adalah Vietnam. Contoh, jadi dari Indonesia bisa berhubungan langsung dengan Vietnam. Contohnya melalui apa coba? Globalisasi. Contoh pemanfaatan teknologinya seperti apa? Melalui komunikasi, melalui handphone, melalui apa lagi? Komputer, TV, laptop. Jadi kita bisa saling bertukar informasi, baik informasi yang tidak informasi Indonesia kemudian bisa diakses oleh teman-teman ataupun dari negara Vietnam. Begitupun sebaliknya seperti itu. Jadi Indonesia bisa mengakses informasi dari Malaysia, Singapura dan seterusnya. Oke, jadi karakteristik dari globalisasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, batas antara negara semakin menipis, informasi mudah menyebar, kegiatan perdagangan semakin luas. Nah, yang seperti tadi kakak katakan, bahwasannya kita akan senantiasa ataupun lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi updatean informasi pasti tentunya anak-anakku sekalian pasti cepat mendapatkannya. Kemudian kegiatan perdagangan pun juga akan semakin luas. Contoh, misalnya kalian mempunyai barang yang kemudian kalian hendak ekspor ke negara lain, ya itu sekarang lebih mudah karena adanya ini dampak globalisasi. Oke, jadi dampak positifnya bahwasannya yang pertama yaitu masyarakat semakin maju dengan perkembangan teknologi, otomatis pasti akan masyarakat akan semakin update, akan semakin maju. Yang kedua yaitu ruang sosial semakin terbuka. Jadi kalian bisa mengakses WA, mengakses Instagram, itu adalah cara kalian berhubung dengan teman-temannya sekalian. Walaupun kalian berbeda tempat, walaupun kalian berjauhan, kalian bisa saling berkomunikasi, saling bertukar informasi seperti itu. Yang ketiga yaitu pertukaran budaya. Pasti teman-teman sekalian pasti kenal yang namanya budaya-budaya kebarat-baratan, ke-Korea-Koreaan, pasti kenal yang namanya budaya-budaya seperti itu. BTS kenal? Salah satu dampak positif dari globalisasi itu sendiri. Jadi yang keempat yaitu pasar semakin luas. Jadi yang sudah kakak jelaskan tadi. Jadi teman-teman ketika ada produknya ataupun ada barangnya bisa kalian ekspor dengan mudah. Itu pun juga dengan barang dari luar negeri lebih mudah masuk ke dalam Indonesia. Ya. Tentunya ketika ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang pertama membanjirnya produk impor. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan. Jadi kalian harus lebih meminimalisir dampak-dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Contohnya produk impor. Alangkah baiknya anak-anakku sekalian lebih menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk lokal agar kemajuan ekonomi kita juga tetap meningkat, bukan malah semakin merosot dengan adanya ini globalisasi. Kemudian kerusakan lingkungan, tentunya kerusakan lingkungan ini pasti akan sangat berdampak. Kenapa demikian? Karena melalui globalisasi ini tentunya pasti sumber daya alam, contohnya seperti air, kemudian di gunung akan dieksploitasi besar-besaran. Contohnya gunung kemudian dihancurkan untuk diambil batunya, untuk diambil mineralnya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan dampak negatif dari globalisasi. Masih ada? Erika, biar mereka Erika.